itu yang diketahui itu dari gigi. Karena kalau dari rambut kan udah terbakar, kulit udah terbakar semuanya dari gigi. Ya kita udah serahin semua ke Ibu Mila, bagian DVI itu terima kasih banyak udah kerja keras gitu ya. Udah berapa hari ya Mbak? 2 minggu baru ketemu. Gue bilang juga sama aku jangan tinggalin gue nih, dia sering banget kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya dia ninggalin aku gitu sih. Guys, welcome back YouTube channel Mary Hana. Hari ini aku lagi di rumah duka Karen Selom yang meninggal dengan keadaan terbakar di kejadian Glodok Plaza pada waktu itu, dan ini rame banget yang datang, teman-temannya juga, terus sampai tempat ini tuh penuh, di dalam juga penuh, yang hadir banyak banget, yang turut berduka juga banyak banget. Pokoknya kejadian ini meninggalkan duka yang dalam buat keluarga dan teman-temannya. Di malam ini aku sempat mewawancarai temennya yang bernama Anissa. Pokoknya kalian tonton terus di channel YouTube Mary Hana ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like and comment and share di channel YouTube Mary Hana. Kami tahu Engkau Allah yang peduli. Kami tahu Engkau Allah yang memperhatikan setiap kami. Kami tahu Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatu, sehingga tidak mungkin Engkau lepas kontrol atas segala sesuatu. Engkau yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, maka tidak mungkin Engkau melepaskan atau Engkau membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Lagu halaman 22 nomor 72. Bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Sendiri
Oke guys, aku sekarang lagi berada di rumah duka tempat Karen Salom yang korban kebakaran di Glodok Plaza itu. Saya sekarang lagi bersama teman akrabnya. Gimana Dek? Siapa namanya? Aku namanya Anissa. Anissa ya. Gimana Jadi sih? aku itu temen Karen, sahabatnya, dan aku itu sahabatan sama dia itu udah 8 tahun lamanya. 8 tahun. 8 tahun dari awal kita masuk SMA 1. Jadi aku ketemu sama dia itu pas aku masuk School Cheers. Terus dia orangnya tuh baik banget, penyayang, terus penenang juga. Pokoknya dia itu di Cheers itu kan dia jadi kokep ya. Kokep itu kayak wakil kapten. Dia itu bener-bener orang yang bisa ngebimbing teman-temannya. Dewasa banget juga orangnya. Aku sayang banget juga sama dia karena dia itu mengisi hari-hari aku, mewarnai hidup aku. Pokoknya dia itu selalu ada dalam suka maupun duka. Jadi kayak ketika aku senang, ketika aku sedih, dia tuh selalu ada. Dia itu orangnya Sering curhat-curhatan juga berarti ya? iya, curhat. Tapi pas terakhir itu terakhir WA pas kapan itu? Sebelum kejadian pernah WA nggak? Hari H kejadian dia ngechat aku. Dia ngechat menyampaikan bahwa dia mau ke sana gitu. Enggak, dia ngechat aku, dia bilang, aku nanya sih, karena kan kita setiap hari chatan ya, kita itu chatan setiap hari. Dan pada hari itu, aku ngechat dia, aku bilang, hari ini kemana? Terus dia jawab, hari ini gue mau ke UPN, nemenin teman-temannya. Terus aku cuman jawab, oh oke, aku bilang kayak gitu. Terus dia jawab lagi, ini aneh banget, dia bilang katanya, minggu ini atau minggu depan kita ketemu ya. Dia bilang kayak gitu. Gue urusan gue dulu. Aku sebenarnya di situ udah ngerasa agak aneh karena Ya, ada kayak film-film gimana gitu ya. biasanya karena kita kalau misalkan main tuh nggak pernah Duduk aja deh. Ya. Terus gimana nih? Terakhir itu dia ngechat kamu, Iya, ngechat dia isi ngechat chatnya aku. tuh ngajak ketemuan minggu depan gitu ya. Iya pokoknya. Tapi kamu waktu itu nggak diajak ke sana juga pas kejadian itu? enggak, jujur dia nggak ngomong apa-apa sih karena biasanya di hari itu doang yang menurut aku tuh aneh karena biasanya tuh dia hal sekecil apapun tuh ngomong Cerita. sama aku, cerita sama aku, chat aku, ngabarin. Tapi dia waktu itu nggak ngabarin bahwa dia pergi ke sana sama siapa enggak ya? Enggak, dia nggak ngabarin karena ya itu yang tadi terakhir dia bilang nanti kita ketemu minggu ini atau enggak minggu depan gitu. Gue urusan gue dulu. Terus aku kan orangnya simpel ya, aku bilang oh ya udah aman aja gitu. Cuman emang aku ngerasa aneh karena biasanya tuh kalau misalkan mau main tuh dadakan gitu kayak sini yuk gitu. Tapi pada saat itu dia menjanjikan aku untuk ketemu sama dia. Aku nggak tahu kayak aku sedih aja sih dia menjanjikan aku. Ya bener sih ketemu, cuman kan udah posisinya kayak gini gitu loh, sedih aja. Gitu sih. Pas ke sana itu kamu nggak tahu sama siapa-siapa aja dia pergi ke sana? Nggak tahu sama Nggak tahu sekali. Karena dia sama sekali nggak cerita sama aku. Dia nggak ada cerita apapun sih sama aku. Jadi aku nggak ada berpikir ke arah sana gitu. Heeh. Kabarnya sih temennya yang satu ruangan sama dia itu udah pulang duluan, bener nggak? Aduh jujur aku nggak tahu, Nggak tahu soal bagian itu itu ya? aku nggak tahu karena paginya itu aku langsung di chat sama teman-temannya kayak lagi sama Karen enggak gitu, terus aku bilang enggak. Pas mendengar kabar itu tuh kamu gimana tuh perasaannya tuh? Pasti sakit, kesel Aku banget, awalnya sedih banget ya? nggak nyangka, kayak kaget, masih nggak percaya, masa sih gitu. Terus ketika aku cari tahu dan lain-lain, makin kesini banyak banget kayak berita-berita yang beredar, aku makin kayak ya aku shock banget, aku terpukul kayak masih nggak percaya juga. Temen aku yang setiap hari ketemu cerita curhat tiap hari, terus dia selalu bilang juga sama aku jangan tinggalin gue nih, dia sering banget kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya dia ninggalin aku gitu sih, jadi kayak sedih Tapi banget. dia nggak pernah cerita kalau dia ada pacar gitu, pacarnya? Enggak sih, untuk saat ini dia tuh emang lagi deket sama siapa gitu. Emang anaknya ini ya, Dia tuh pelajar banget gitu ya? pelajar banget, dia tuh mentingin akademiknya dia, IPK-nya juga kan 395 ya dia. Iya, tinggi Pinter ya. banget, anak pintar, anak baik, anak cantik. Kayak dia tuh perfect, dia tuh sempurna bagi aku. Sempurna ya, cantik Di mata banget aku. ya, sayang banget ya Allah. Itu kira-kira kalau kakak juga ngelihat pas kejadian itu ya, sakit banget, apalagi orang tuanya ya. Kita aja orang lain aja ngelihat berita itu aja ternyuh banget hati gitu kan. Apalagi dia IPK-nya tinggi ya, tinggi, terus karirnya juga bagus ya kan, di TikTok-nya juga rame, IG-nya rame juga, anaknya cantik.
Terus yang anak yang pernah kerja di Trans TV juga ya dia ya. Dia Pernah kerja di Trans TV, terus magang juga di sana. magang di sana. Di sana pun orang-orang sana tuh kan ada juga yang kenal sama kakak kan, nyeritain si Karen itu baik gitu. Ya Allah, nggak nyangka banget gitu. Pasti cerita begitu. Masa sih kayak nggak percaya gitu loh. Banyak yang cerita begitu. Anaknya baik loh anaknya gitu. Gitu. Terus pesan kamu nih buat orang-orang yang menghujat Karen. Tolong stop buat menghujat dia karena kalian gak kenal dia. Kalian itu cuman tahu dari berita-beritanya aja, tapi kalian tuh nggak kenal dia, jadi kalian nggak ada hak sebenarnya untuk menghujat dia. Dia tuh anak baik, dia tuh baik banget, orangnya penyayang. Jadi kalian kalau misalkan menghujat dia itu kalian salah banget, karena kalian nggak kenal sama dia. Kamu lebih tahu Karen ya? Aku yang lebih tahu dia gitu loh, dengan komentar yang ada hate comment itu ngebuat aku sebenarnya sakit hati banget ngeliat kayak, ya ampun, ini kalian tuh nggak kenal loh sama mereka, tapi kenapa Kalian mereka tuh menghujat sebegitunya. seolah-olah kenal banget gitu loh, menghujat segitunya, seolah-olah kenal sama beliau. Nggak kayak gitu, dia orangnya baik banget, bener-bener baik banget. Pesan kamu itu aja ya, buat semoga mamanya juga tabah. Semoga keluarganya dilapangkan dadanya, Karen udah bahagia di sana. Dia tugasnya dunia udah selesai, dia udah bahagia di atas. Makasih ya, siapa namanya tadi? Anissa. Makasih ya Anissa ya. Sama Kamu juga yang ya. sabar. Karena ya ini kan walaupun gimana pun sahabat kamu kan, kehilangan 8 tahun sahabat. paling lama temenan sama dia. Kehilangan sahabat, dianya juga orangnya baik, pasti kehilangan banget lah ya. Apalagi orang lain, seperti kakak kan istilahnya nggak terlalu dekat sama Karen, tapi sama mamanya. Itu aja kakak mendengar kabar itu aja rasanya terenyuh banget hati gitu. Apalagi temen dekatnya gitu kan, gimana perasaan tuh pasti nggak enak banget gitulah ya kan. Mudah-mudahan kamu juga diberi kesabaran, ketenangan ya, semoga sukses juga. Makasih ya. Komentar netizen dimanapun siapapun yang komentar negatif tentang anak saya, baik di TikTok maupun di IG anak saya nggak segan-segan. Ini catat ya, wartawan Anda kan, tolong dicatat. Saya tidak segan-segan membawa ke jalur hukumnya, sebab saya tahu anak saya. Bagaimana posisi Anda bisa berkata negatif tentang anak saya kalau Anda posisinya seperti saya? Ya, saya yang tahu anak saya. Kemanapun syuting saya yang antar, ke kampus pun saya yang antar. Ya, itu aja. Terima kasih banyak untuk Rumah Sakit Polri Kramat Jati, buat Ibu Mila selaku Kepala Divisi DVI, Divisi Forensik. Terima kasih banyak yang setiap hari selalu update, mau teridentifikasi atau belum, selalu tiap hari update. Terima kasih banyak. Saya percaya mereka sedang bekerja keras juga, karena sebab banyak korban yang belum teridentifikasi, gitu ya. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Kalau ada salah kata dari anak saya, dari teman-teman baik Strada, Ricci, Happy Holy Kid, SMA 1 maupun UPN kampusnya, kalau ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Boleh diberi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Naikkan syukurku, wahai yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mbak, gimana pas ketemu si Karen kemarin yang itu tuh, apa ketemu teridentifikasinya dari gigi ya Mbak ya? Bisa jadi, karena kan kita kan tes DNA itu yang diketahui itu dari gigi. Karena kalau dari rambut kan udah terbakar, kulit udah terbakar semuanya, dari gigi. Ya kita udah serahin semua ke Ibu Mila, bagian DVI itu. Terima kasih banyak udah kerja keras gitu ya. Udah berapa hari ya Mbak ya? 2 minggu baru ketemu.
Pasti Mbak Dewi perasaannya tuh gimana, hancur banget ya Mbak ya. Bukan lagi Apalagi anak kayak mimpi. iya, nggak Karena nyangka saya banget. yang antar dia sekolah, kuliah. Tadi juga siang. teman-temannya cerita juga sempat ini juga dia sempat chat gitu, Iya. apa chat. Cuman aku ngerasa kayak aneh aja dia ngabarin nanti kita seminggu lagi ketemu ya katanya gitu tuh cerita tadi. Oh, kok gitu sih ngomongnya gitu kan? Kayak ada yang ini aja terus temen yang Emang banyak kok tanda-tanda dia kasih Iya. clue itu banyak. sebelum itu ada nggak, Mbak Dewi Ada ngerasa tanda-tanda sebulan sebelumnya dia 3 kali mimpi ngomong cerita ke kakaknya, kan dia sekamar sama kakaknya yang cewek. Dia ngomong, "Kak, gue mimpi buruk. Masa salah satu di rumah ini ada yang meninggal tapi nggak jelas mukanya siapa." dia pernah Dia itu roh-roh maut kalau kita di Kristen gitu. Itu roh-roh maut, kamu harus tolak itu roh maut katanya gitu kan. Terus 3 kali dia mimpi begitu. 3 kali dia mimpi. Terus bulan lalu dia mimpi lagi. Mimpi lagi. Sampai mana kan gue lupa kan. nggak mimpi tadi mimpi. Terus bulan lalu mimpi lagi. Cerita ke kakaknya, "Kakak, aku mimpi aku jadi orang kaya banget. Masa rumah gua dari emas, lantainya dari emas, temboknya emas, kasurnya emas, empuk banget. Rumah gua kayak istana, Kak." Nah, kakaknya bilang, "Oh, mungkin kamu mau jadi pengacara yang hebat kali, Dek. Jadi orang kaya." Amin, kata dia gitu. Ternyata Tapi anaknya memang ceria ya, Kak, ya? clue semua. Anaknya ceria tapi ya. Ceria dia tuh, anaknya nurut, kemanapun selalu Sherlock. Foto sama temennya mau lagi ngapain, mau OTW pulang pun dia ngomong, nggak pernah nggak. Pada hari H itu cuma contreng 1, telepon 2 handphonenya nggak aktif. Pasti hancur banget ya Kak ya rasanya. Lagi Aku aja dengar kabar kayak sedih tau banget. nggak, tubuhnya hilang separuh tuh, Iya. gitu. Kayak cuma separuh, sampai 2 minggu nggak tidur, kita satu rumah nggak tidur. Bisa tidur Makanya sejam kemarin itu bisa. Mau nelpon kakak tuh nggak bisa, nggak sempat lagi ya. Aku pun lagi nggak mau, siapapun yang nelpon aku nggak mau angkat, karena bukan apa ya, kan kita juga belum pasti itu beritanya. Sebelum teridentifikasi kan kita belum, nggak mau mendahului ya, masih berharap mujizat, siapa tahu anakku nongol gitu loh. Mungkin dia pas kejadian itu dia kabur kayak apa kayak ya, Handphonenya nggak ada, hilang. Tapi gitu. kakak masih berharap begitu. Berharap begitu, tapi ternyata ya sudah, apa, udah kehendak Tuhan kan. Cuman itu udah 99% Karen Kak. Iya. Tapi aku ngerasain kayak bukan dia gitu Kak. Iya. Kayak dia tuh masih ada gitu loh. Iya, kayak mimpi kan. Kayak ngerasa dia tuh masih ada di dunia ini gitu loh. Kayak nggak kenapa ngomong begitu? Karena kan dia pamit waktu itu Kak sama kakak. Iya, kan. pamit. Pamit terus pulang jam 9 kan. Iya. Makanya aku ngerasa kayak dia tuh masih ada gitu. Kayak bukan dia yang meninggalin. Iya, makanya. Aku juga kayak mimpi, ya kadang nggak sengaja juga. "Dek Karen, bangun." Terus kata Bigel, "Mak, Karen kan udah nggak ada." Iya ya gitu. "Dek, ayo makan, Dek. Kamu kok ini, ayo makan sama Mama sini, kamu nggak makan." "Mak, jangan gitu ngapa, Mak," kata Bigel. "Mak, Dek Karen kan udah nggak ada, Mak." "Oh iya ya, lupa Mama," gitu. Asal bulan Maret sudah ya. April. Tanggal 9 apa tanggal 11. Aku kemarin udah ukur baju untuk wisudanya. Ya, doainnya semoga kuat. Semoga aku nggak pingsan, Pul. Di Enggak ada podium. salah satu manajer itu memberikan kesan baik memang ketika Karen lagi unit talent di Oh Ambiar. iya. Anaknya baik banget. Iya, manajer pagi-pagi Ambiar. Oh iya, memang kan dia dia kan magang 5 bulan apa 6 bulan di Trans TV. Gak nyangka deh Mbak katanya, Masya Allah, Iya. masa sih katanya. Nilainya aja A loh. Nilai Anaknya baik magang. banget katanya Iya, gitu Mbak, baik ngomong emang. baik banget Oh, iya. anaknya itu katanya. Sama apa 6 bulan nih. 6 bulan magang kan, memang untuk syarat kelulusan kan harus magang kan. Nah, dia magang di divisi situ, di hukumnya. Dia bilang, "Enak loh Mak kerja di Trans TV, udah kayak keluarga." Iya baik. Tuh, katanya Tante Dewi Persis sering nyumbang makanan tiap Jumat katanya. "Itu enak-enak Mak, nggak ada yang nggak enak," katanya gitu Dewi Persis katanya. Iya, makanya tim sana antusias banget pengen. Oh iya. Iya katanya tanggal 4 Bang ya. Samsul duluan Tanggal dari 4 ya awal Bang kemarin. Samsul. Boleh. Bu, terima kasih ya. Masih tetanggaku dong. Iya.
Iya, Iya pokoknya ketemu. Hah? Gak tahu, pokoknya teridentifikasi. Aku juga udah nggak mau tahu ya, nggak mau nanya lagi mau apanya yang apa. Namanya orang udah kebakaran ya kak. Kan kita nggak tahu kepala di mana, kaki di mana, tangan di mana kan gitu. Jadi waktu hari Jumat terakhir. Jumat, yang penting sudah teridentifikasi, saya sudah lega udah gitu. Iya. Udah ada kepastiannya. Enggak, terima kasih. Besok Ana datang ya? oke guys, itu tadi penyampaian tugas ya? dari Iya tugas. Itu doang sih pengerja itu doang. tadi dari penyampaian Umas. dari mamanya Karen. Seumas kita ya. Karen Nanti kita kuat, kan kita ibadah 1-3 tegar tapi menghadapi kita segala bagi berarti ujian kan ya. yang Oh diberikan iya. Tuhan adanya. Oh iya Nang. Iya. Makasih. Jadi dengan meninggalnya Karen ini bukti tadi yang hadir itu banyak banget orang teman-temannya, mulai dari kerabatnya Mbak Dewi, kerabat suami Mbak Dewi juga. Terus juga pokoknya banyak banget yang merasa kehilangan, temennya juga merasa kehilangan gitu. Semoga kita doakan aja yang terbaik buat Mbak Dewi ya, semoga dia tetap sabar dan tabah. Selamat jalan Karen Selom. Kamu yang terbaik buat keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Semua orang meninggalkan duka yang terdalam atas kepergianmu, dan semoga yang menghujat cukup ya, stop sampai di sini juga menghujatnya, karena semua orang itu ada hidup dan masanya masing-masing. Dan tetaplah kalian untuk tidak menghujat orang yang belum tentu orang itu bersalah. Dapat memberikan taburan bunga di pusara di makam daripada adik kita, anak kita Karen Shalom Jeremia